Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tak lupa pula kita ucapkan salawat berangkaikan salam kepada baginda Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berikutnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rinia Zatarini SPDMA selaku dosen pengampu pada mata kuliah aplikasi bahasa Inggris dengan sesi 036. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Aninda Putri Rianti, Fauziah Ramadhani, Nur Azizah Salsabila Nadia Putri, dan Sophia Hanum. Di sini kami dari kelompok 7 akan melakukan presentasi dengan judul Distinguished Person from Thing. Nah, distinguished from thing ini merupakan sebuah kata benda dalam bahasa Inggris yang artinya dapat mengarah kepada orang atau benda. Tetapi di dalam beberapa soal TOEFL, kata tersebut, kata orang itu biasanya digunakan dalam tempat atau benda, atau kata benda itu digunakan di tempat orang. Nah, berikutnya penyampaian materi berupa contoh yang pertama kepada rekan saya, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Fauzia Ramadhani akan menjelaskan contoh dari distinguished person from thing. Nah, untuk example one, ada rather is an authorization is the field of consumer. Nah, dari contoh yang pertama ini, yang mana artinya ialah Ratnadel adalah seorang yang kewenangannya dalam urusan konsumen. Nah, dari contoh yang pertama, authorization adalah salah karena authorization ini adalah sebuah kata benda, sedangkan Ratnader adalah orangnya. Seharusnya digunakan yaitu authority untuk penggunaan orang. Nah, next, untuk example yang kedua, ada kalimat there are many job opportunities in accountant. Nah, yang mana artinya di sini kalimatnya ada banyak kesempatan kerja di akuntan. Nah, dari contoh kalimat yang kedua ini, accountant adalah salah karena accountant artinya seorang akuntan atau orangnya, sedangkan bidang yang dikerjakan oleh seorang akuntan ini adalah akuntansi. Maka seharusnya yang digunakan di kata accountant itu adalah diganti dengan accounting, sehingga kalimatnya menjadi there are many job opportunities in accounting. Mungkin itu contoh dari distinguished person from thing. Dikembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Fauzia atas presentasi materinya. Berikutnya ada presentasi materi yang akan dilakukan oleh presentator ketiga. Kepada presentator ketiga, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada contoh soal. Yang pertama yaitu The Assassination Naturan Vinayak Gods Suit Mohandas K. Gandhi in New Delhi, India on September 17, 1948. Nah, di dalam kalimat ini memiliki kata benda yaitu assassination, yaitu yang merujuk ke nama orang, yaitu Naturan Vinayak Gods. Nah, jadi assassination tadi merupakan profesi. Seharusnya profesi merujuk ke orangnya, bukan ke benda. Jadi jawabannya yang kita koreksi yaitu yang A, yaitu assassin, bukan assassination. Karena assassin ini ditujukan untuk si profesi, karena merujuk kepada orangnya yang tadi. Sedangkan assassination tidak merujuk kepada orang, tapi ke benda. Karena itu kita menyebut benda dari profesi tersebut. Selanjutnya yaitu yang soal nomor 2. Without formal training as a geographer, cartographer, or engraving, James Wilson began producing the first American-made globes in 1810. Nah, di dalam kalimat ini terdapat kata engraving yang merujuk ke nama orang, yaitu James Wilson. Jadi, jawaban yang tepat yang harus kita koreksi yaitu yang B. Karena seharusnya engraver
bukan engraving. Karena engraving ini bukan untuk profesi orang. Dan hal ini juga diperkuat oleh kata sebelumnya, yaitu geografer dan kartografer. Seharusnya maka kita pakainya engraver. Karena kata yang tadi tidak paralel, maka sebenarnya dari sini kita analisa dapat kita lihat tidaknya hal ini paralel sehingga setara dengan yang lainnya, yaitu semuanya profesi, sedangkan yang engraving tadi hanya benda saja. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Nur Aziza. Berikutnya ada presentasi yang akan dilakukan oleh presentator yang keempat. Kepada presentator yang keempat, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Langsung saja kita kepada contoh yang ketiga. The U.S. Post Office offers a library right to school. Libraries and certain non-profit organizers for books that are launched or exchanged. Nah, dalam kalimat ini terdapat kata organizers yang merujuk pada suatu bentuk benda. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Kita harus mengubah kata organizers menjadi kata organization. Karena dia itu paralel menunjuk kepada office offers a library right to schools, libraries, and certain non-profit. Dia itu paralel, nggak mungkin kan menunjuk kepada profesi seseorang karena dia itu adalah benda. Contoh yang selanjutnya yaitu according to Neurotypical Botany Paul Stanley, stranger figs may be the principal plants responsible for the destruction of ancient Mayan buildings. Nah, di dalam kalimat ini terdapat kata benda botany yang menunjuk ke nama orang yaitu Paul Stanley. Jadi kurang tepat. Botany itu kan untuk menunjukkan kata benda saja, benda selain manusia, sedangkan di situ menunjuk pada Paul Stanley. Jadi kita harus mengubah kata botany menjadi kata botanist. Itu saja, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Sophia Hanum. Berikutnya ada materi terakhir yang akan disampaikan oleh presentator yang kelima. Kepada presentator yang kelima, dipersilahkan. Baik, contoh soal selanjutnya itu dari residents will all an annual Cotton Jubilee to remember the their city first. Di sana kan terdapat kalimat benda residen yang merajuk kepada beberapa orang, sedangkan yang seharusnya itu residen, karena kata residence itu menunjuk kepada banyak orang, sedangkan residence di sana itu hanya menunjuk kepada beberapa orang. Jadi jawaban yang tepat adalah A, karena seharusnya residence itu diganti dengan residence. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sasabian Nadia Putri atas presentasi materi terakhir. Sekian dari kelompok kami atas presentasi mengenai Distinguished Person Prompting. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.